Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan dalam instruksinya jika kepala daerah yang melanggar bisa diberhentikan dari jabatannya sesuai undang-undang tentang pemerintah daerah. Ya, lantas bagaimana mekanisme pencopotan kepala daerah dan faktor apa saja yang harus dipenuhi? Kita akan bahas pemirsa bersama dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, ada Bahtiar yang juga PJS Gubernur Kepulauan Riau, kemudian juga ada pakar hukum tata negara yaitu ada Pak Yusril Iza Mahendra. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ingin ke Pak Bahtiar. Pak Bahtiar mungkin bisa dijelaskan mengenai poin instruksinya dalam kondisi seperti apa kepala daerah ini bisa diberhentikan, khususnya dalam topik yang sedang saat ini trending Pak Bahtiar, soal menimbulkan kerumunan. Iya, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Ini kan terdiri dari beberapa poin. Jadi biar lurus juga informasinya nih, kan ujuk-ujuk bicara sanksi. Kan ada 4 poin yang utama. 1, menegakkan secara konsisten protokol kesehatan. Kita memang kepala daerah harus diingatkan. Kan memang di daerah udah mulai kendor juga di daerah. Kan gitu, bagus ini. Itu 1, menegakkan secara konsisten supaya tetap itu gerakan pakai masker, cuci tangan dan seterusnya itu mencegah kerumunan. Yang kedua, melakukan langkah-langkah proaktif mencegah penularan, tidak hanya bertindak responsif, reaktif, mencegah lebih baik daripada menindak, gitu. Dan pencegahan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir. Jadi cegah begitulah, persuasif. Terakhir baru penegakan hukum. Ketiga, diingatkan kepala daerah itu pemimpin tertinggi di daerah harus menjadi teladan. Kan aneh kalau kita ini kepala daerah menganjurkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan, lalu kita justru menghadiri kerumunan. Kan kalau guru kencing berdiri kan peribahasanya murid kencing berlari. Bagaimana omongan kita pemimpin itu kalau tidak sejalan dengan perbuatan? Kita ngomong tentang protokol kesehatan, tapi saya misalnya hadir kerumunan. Kan aneh gitu loh, itu tidak sejalan antara mulut dengan perbuatan. Ini kan nomor 3 ini Pak Menteri. Nomor 4, diingatkan kepala daerah Undang-Undang 2314 tentang kewajiban dan sanksi kepala daerah. Dan sanksi kepala daerah ini diatur dalam Undang-Undang 23 2014, Undang-Undang 3 2024 tentang pemerintahan daerah juga sama begitu. Undang-Undang nomor 22 tahun 99 juga begitu aturannya. Undang-Undang 5 tahun 74 juga begitu, ada sanksi kepala daerah. Nah, konteksnya hari ini memang dengan konteks sistem pemerintahan daerah, era otonomi daerah seperti ini, mekanismenya harus tetap ada. Ada mekanisme politiknya di DPRD, sampai ada nanti fatwa Mahkamah Agung. Dulu kan pernah dilakukan terhadap Bupati Garut. Masih ingat nggak kasus Pak Aceh Fikri? Terus ada beberapa daerah yang pernah diberhentikan. Pak Bahtiar. Bisa kok diberhentikan. Baik, sudah terbukti waktu dulu kasus Bupati Garut Aceh Fikri. Tapi posisinya Pak Bahtiar, mengapa instruksi Mendagri ini baru muncul sekarang? Setelah 10 bulan pandemi terjadi, mengapa tidak di awal di bulan Maret? Mengapa sekarang? Nah, instruksi Mendagri itu bukan hanya ini loh. Berkali-kali Mendagri menginstruksikan kepala daerah untuk selalu taat menjalankan protokol kesehatan. Bukan hanya ini, udah berkali-kali Menteri Dalam Negeri. Dan Pak Menteri Dalam Negeri adalah pembantu presiden. Yang lupa di undang-undang itu bunyinya begini, Menteri Dalam Negeri adalah koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi Menteri Dalam Negeri itu membina gubernur, membina bupati, wali kota, membina camat, lurah, kepala desa. Itu adalah tugas dan kewajiban konstitusional Menteri Dalam Negeri. Masalahnya apa kalau Menteri Dalam Negeri sedang menjalankan tugasnya? Jadi yang ribut ini kok orang lain gitu loh. Saya ini bupati, PJS gubernur. Di mana salahnya Menteri Dalam Negeri? Justru kalau Menteri Dalam Negeri tidak mengingatkan kepala daerah, tidak menginstruksikan kepala daerah, justru salah. Nah, kali ini Menteri Dalam Negeri sedang menjalankan tugas dan kewenangannya. Masalahnya apa? Oke Pak, kita sepakat bahwa Mendagri sudah membuat sebuah aturan-aturan dan juga peringatan-peringatan kepada kepala daerah sejak pandemi COVID-19 ini. Tapi kenapa soal aturan pencopotan ini baru muncul sekarang, tidak dari awal ketika sudah ada aturan-aturan tersebut kepada kepala daerah di awal-awal pertama kali? Kenapa baru sekarang? Buka aja YouTube Pak, buka aja YouTube. Kita ini juga di daerah berkali-kali sudah tinggal ke Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri ke 23 provinsi sudah mengingatkan semua itu. Sejak bulan 2, bulan 3 itu. Bahwa
situasi negara kita sedang darurat, kita harus bersatu. Kita ini ibaratnya perang. Secara nasional komandannya adalah presiden. Termasuk poin mengenai pemberhentian ataupun pemecatan kepala daerah, Pak, apakah itu juga sudah disampaikan dari awal? Undang-undang tentang pemecatan itu, pemberhentian itu, teguran mulai dari sanksi ringan, sedang, sampai sudah lama ini aturan ini. Menteri Dalam Negeri mengingatkan, masalahnya apa? Dan berkali-kali Menteri ya sudah mengingatkan dalam konteks waktu kita memulai pilkada, diingatkan kepala daerah harus mendukung pilkada serentak ini dengan protokol kesehatan. Dalam konteks kegiatan yang lain juga Menteri Dalam Negeri selalu mengingatkan. Karena memang undang-undang mengatur begitu. Kepala daerah wajib hukumnya menjalankan undang-undang. Begitu kepala daerah dilantik, dia jadi kepalanya daerah. Berlakulah hukum-hukum sebagai kepala daerah. Kepala daerah itu adalah kepala pemerintahannya. Dia anak buahnya gubernur secara struktur nasional. Walaupun secara politik dia pilih langsung, tapi begitu menjadi kepala daerah, dia adalah anak buahnya presiden sebagai kepala pemerintahan. Gitu loh. Baik, Pak Batiar. Rekrutmennya memang dipilih langsung, tetapi kepala daerah, coba baca di undang-undang, bunyinya itu, wajib menjalankan undang-undang, wajib menjalankan program strategi nasional. Aneh sekali kalau kita setuju pikiran begini, negara ibaratnya sedang perang. Ini perangnya melawan COVID-19. Di Kepri saja, cuma musuh kita ini tidak terlihat. Sampai hari ini, sore ini, warga kami ini ada 129 orang meninggal. Ibaratnya kena tembak lah dengan COVID. Perang nasional ini sedang dilakukan gitu. Lah, bagaimana mungkin perang dilakukan kami yang kepala daerah ini di provinsi, kalau mengambil posisi berbeda, kan aneh gitu loh. Oke Pak Batiar. Kita minta kan tanggapan. Aneh, sesat malah itu. Poinnya sudah kami cerna dengan baik Pak Batiar. Berbeda sedang perang. Kita sedang melawan COVID. Yang lain kok pemimpin pasukan di lapangan ngambil posisi berbeda. Ini baik. Saya pikir logika diputar-putar, saya pikir itu. Baik, sudah kami di Kepri nggak ada terima. Masalah kok. Baik, sudah kami terima poinnya dengan baik, Pak Batiar. Kita jangan di situ aja ribut, saya bilang. Baik, kita ke Prof. Yusril terlebih dahulu. Kota nggak ada masalah, Forkompimda nggak ada masalah. Prof. Yusril, kami ingin minta tanggapan Anda seperti apa, Prof. Yusril, ketika melihat instruksi Mendagri ini, apakah memang bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan kepala daerah, Prof. Yusril? Ya, sebenarnya instruksi itu bukan satu peraturan perundangan. Instruksi itu ya perintah dari atasan kepada bawahan. Bisa juga pengingatan atau perintah untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi dalam Impres nomor 6 tahun 2020 itu memang perintah dari Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah untuk melakukan ini yang semuanya disebutkan dengan penegakan protokol kesehatannya dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi memang harus dilaksanakan oleh daerah-daerah. Sampai sejauh itu tidak ada masalah apa-apa sebenarnya. Wajar saja kalau Menteri Dalam Negeri memberikan instruksi kepada gubernur dan bupati wali kota untuk melaksanakan semua peraturan perundang-undangan terkait dengan upaya untuk menegakkan protokol kesehatan dalam rangka menghadapi atau melawan wabah COVID-19 ini. Nah, yang jadi ramai itu kan kemudian ada kalau kepala daerah tidak melaksanakan ini itu bisa dicopot, ya. Memang bisa dicopot sih, memang bisa, cuman jangan disalahartikan bahwa seolah-olah Menteri Dalam Negeri atau Presiden itu bisa mencopot gubernur atau mencopot bupati wali kota, itu tidak sama sekali, ya. Karena kita tahu bahwa berdasarkan undang pemerintah daerah yang berlaku sekarang ini, kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat. Dan karena itu kalau mau diberhentikan, ya diberhentikan oleh rakyat juga, hanya mekanismenya melalui DPRD, melalui pemakzulan atau proses impeachment. Jadi tidak ada satupun kewenangan presiden untuk bisa mencopot gubernur, begitu juga kewenangan Mendagri untuk mencopot bupati wali kota, itu tidak ada. Paling-paling ada hanya kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara. Misalnya kepala daerah itu didakwa ke pengadilan dengan ancaman di atas 5 tahun, atau karena didakwa makar, dia melakukan subversi atau melakukan kegiatan yang memecah belah NKRI dan sebagainya, itu bisa diberhentikan sementara selama diadili. Tapi kalau putusan pengadilan mengatakan tidak bersalah, maka Presiden wajib untuk memulihkan kedudukan gubernur yang diberhentikan sementara, atau Mendagri wajib memulihkan kedudukan bupati wali kota yang diberhentikan sementara. Jadi saya kira Pak Tito pun pemahamannya tidak seperti itu. Yang mengatakan bisa dicopot, bukan berarti bahwa beliau yang bisa mencopot itu tidak sama sekali. Jadi kalau ada alasan memang berdasarkan Undang-Undang
pemerintahan daerah ya, pasal 67, pasal 78 yang disebutkan di dalam Impres itu, instruksi Mendagri itu apabila kepala daerah itu tidak mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, dia dapat diberhentikan dari jabatannya. Cuman proses pemberhentiannya itu melalui pemakzulan atau melalui impeachment. Jadi DPRD itu bisa melakukan interpelasi, bisa melakukan angket, bisa melakukan apa, dan kesimpulannya adalah rekomendasi misalnya supaya ini diberhentikan karena telah melanggar pasal ini, pasal ini, pasal ini. Tapi putusan dari DPRD itu tidak serta-merta memberhentikan kepala daerah. Itu harus disampaikan kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan menilai apakah cukup alasan hukum ataukah ini cuma mengada-ngada aja DPRD-nya ini. Nah, kalau Mahkamah Agung mengatakan cukup alasan hukum, ya mengatakan silahkan diberhentikan, dikembalikan lagi kepada DPRD, dan DPRD mengusulkan kepada Presiden kalau dia gubernur, atau mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, kalau Bupati Wali Kota supaya diberhentikan. Nah, tapi kalau misalnya Mahkamah Agung mengatakan tidak cukup alasan hukum, ya berhenti, selesai sampai di situ. Jadi memang dalam praktek itu sering juga politis DPRD itu mau memecat bupati atau wali kota, tapi sampai di Mahkamah Agung kan meminta juga kepada bupati wali kota itu tuh membela diri, nah, supaya hukum itu kan harus adil dan seimbang seperti itu, jangan semena-mena. Berapa kali juga dicoba untuk dimakzulkan, tapi akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Jadi jangan disalahpahami bahwa di dalam instruksi Mendagri ini, walaupun beliau Pak Tito mengatakan bisa dicopot, tapi bukan berarti Mendagri itu bisa mencopot, itu tidak sama sekali. Dicopot melalui proses pemakzulan, itu yang betul. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita, termasuk kita juga ingin mendengar jawaban dari Pak Baktiar, tapi usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.